Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nafi Inayati Zahra, SE MSI CTT selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dan teman-teman kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai konsinyasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Uhaida Sufyanida, NIM 099 sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua ada Cindy Dewi Kasari, NIM 100 sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Muhammad Irkam Asrori, NIM 102 sebagai pemateri 3. Dan yang keempat ada Meila Lutfia Awalina, NIM 112 sebagai pemateri 4. Baik, selanjutnya kami akan mulai memaparkan materi. Konsinyasi dan perluasan daerah pemasaran. Jumlah pelanggan di setiap daerah itu terbatas, sehingga perusahaan perlu memperluas daerah pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan. Perluasan pemasaran dapat dilakukan melalui konsinyasi, pembukaan agen penjualan, dan kantor cabang. Masuk ke arti konsinyasi atau consignment adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Pemilik barang atau pihak yang menitipkan disebut pengamanat atau consignor. Nah, pihak yang dititipi disebut komisioner atau pedagang komisi. Nah, bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu disebut barang konsinyasi atau consignment out, dan tetap dicatat sebagai persediaan karena masih menjadi milik perusahaan. Sedangkan bagi komisioner, barang dari pihak lain itu disebut barang komis atau barang titipan atau consignment in, dan tidak dicatat sebagai persediaan karena bukan milik perusahaan. Selanjutnya yaitu perjanjian konsinyasi. Kegiatan konsinyasi diawali dengan perjanjian konsinyasi. Perjanjian ini tuh dibuat untuk menjamin dan melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kemudian alasan konsinyasi, baik pengamanat maupun komisioner melakukan perjanjian konsinyasi karena memiliki beberapa keuntungan masing-masing. Dari sisi pengamanat, keuntungan yang didapatkan itu yang pertama, barangnya akan cepat dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua, daerah pemasaran akan menjadi semakin luas. Yang ketiga, harga jual dan syarat penjualannya itu dapat dikendalikan. Yang keempat, jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. Nah, jika barang konsinyasi tidak terjual atau komisionernya ini bangkrut, barang tetap menjadi pengamanat, tetap milik pengamanat, dan dapat dikembalikan. Kreditur komisioner ini tidak berhak menuntut barang tersebut. Nah, untuk dari sisi komisioner sendiri, keuntungan yang didapatkan yaitu yang pertama, terhindar dari kerugian akibat barang tidak laku, barang rusak, ataupun fluktuasi harga. Yang kedua, menghemat kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, menghemat biaya karena sebagiannya itu ditanggung oleh pengamanat. Selanjutnya yaitu akuntansi konsinyasi. Kegiatan konsinyasi melibatkan dua pihak yaitu pengamanat dan komisioner, sehingga pencatatannya ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang pertama, akuntansi oleh pengamanat. Ini dapat dilakukan menggunakan dua metode yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode ini menghasilkan laba atau rugi yang sama. Yang berbeda itu hanya dari cara pencatatannya. Untuk metode terpisah sendiri, laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi ini dipisahkan dari laba rugi usaha biasa. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan konsinyasi dicatat secara terpisah menggunakan rekening barang konsinyasi. Nah, bagaimana sih pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi? Untuk pendebitannya, ini tuh rekening didebit untuk harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, dan biaya yang dibayar komisioner, tetapi menjadi tanggungan pengamanat seperti komisi, biaya perakitan, dan biaya lainnya. Untuk pengkreditannya sendiri, ini rekening ini dikredit dari seberapa hasil penjualan barang konsinyasi. Jika seluruh barang konsinyasi terjual, saldo rekening barang konsinyasi akan menunjukkan laba jika bersaldo di kredit dan rugi jika bersaldo di debit. Bila masih ada barang yang belum terjual, barang tersebut dicatat sebagai persediaan terpisah di neraca.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana pencatatannya. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat dalam metode terpisah hanya mencakup 4 transaksi, yaitu yang pertama, pembayaran barang konsinyasi. Saat barang dikirim ke komisioner, barang belum dianggap terjual. Karena itu, tidak dicatat sebagai penjualan dan hanya dipindahkan dari persediaan biasa menjadi persediaan konsinyasi. Maka jurnalnya barang konsinyasi didebit yang menunjukkan barang yang dititipkan untuk dijual, dan kreditnya persediaan karena barang keluar dari gudang perusahaan. Yang kedua yaitu pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Biaya pengiriman barang ke komisioner ditanggung oleh pengamanat. Biaya ini akan menambah harga pokok barang konsinyasi. Biaya angkut dianggap bagian dari biaya barang konsinyasi. Maka jurnalnya barang konsinyasi didebit karena biaya pengiriman menjadi biaya konsinyasi, dan kreditnya kas karena perusahaan mengeluarkan uang. Yang ketiga yaitu menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Saat menerima laporan, pengamanat akan mengetahui 3 hal, yaitu berapa barang yang berhasil dijual, biaya-biaya yang terjadi, dan jumlah uang yang harus diterima dari komisioner. Pada tahap ini, barang dianggap sudah terjual, maka jurnalnya debitnya piutang komisioner karena menunjukkan hak tagih pengamanat kepada komisioner atas hasil penjualan barang, dan barang konsinyasi juga didebit untuk mencatat biaya komisi dan biaya lain yang berhubungan dengan konsinyasi. Biaya ini mengurangi laba konsinyasi, dan kreditnya barang konsinyasi untuk mencatat hasil penjualan barang konsinyasi. Dan yang terakhir yaitu menerima pembayaran dari komisioner. Komisioner menyerahkan uang hasil penjualan kepada pengamanat. Maka debitnya yaitu kas karena perusahaan menerima uang, dan kreditnya piutang komisioner karena tagihan kepada komisioner sudah dibayar. Selanjutnya adalah contoh soal metode terpisah, yaitu pada awal tahun 1991, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Isi perjanjiannya yaitu PT ABC akan menitipkan barang kepada toko XYZ. Toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Semua biaya ditanggung oleh PT ABC, dan toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi tersebut untuk bulan Januari 1991 adalah: untuk transaksi yang pertama, PT ABC mengirimkan 100 unit barang kepada toko XYZ dengan harga pokok barang tersebut Rp300.000, maka total harga pokoknya Rp30 juta. Pada transaksi ini belum terjadi penjualan. PT ABC hanya memindahkan barang dari gudang biasa ke barang konsinyasi. Karena barang masih milik PT ABC, maka belum boleh diakui sebagai penjualan. Maka jurnalnya yaitu barang konsinyasi didebit dan kreditnya persediaan sebesar Rp30 juta. Untuk transaksi yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut sebesar Rp500.000. Biaya angkut ini termasuk biaya konsinyasi karena dikeluarkan agar barang sampai ke komisioner. Barang tersebut akan menambah nilai barang konsinyasi. Maka jurnalnya yaitu barang konsinyasi didebit dan kreditnya kas sebesar Rp500.000. Untuk transaksi nomor 3, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar Rp200.000. Transaksi ini tidak dicatat oleh PT ABC karena PT ABC belum mengetahui secara resmi biaya yang dikeluarkan oleh komisioner. Transaksi yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Walaupun barang sudah terjual, PT ABC belum langsung mencatat karena informasi penjualan masih berada pada pihak komisioner. Untuk transaksi yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke toko ABC. Isi laporannya yaitu terjadi penjualan sebanyak 100 unit dikalikan dengan harga jual Rp500.000, maka hasilnya Rp50 juta. Komisinya 15%, hasilnya yaitu Rp7.500.000, yaitu dari 15% dikalikan Rp50 juta, dan biaya perakitan sebesar Rp200.000. Maka kas yang dikirim atau yang menjadi pihak PT ABC yaitu sebesar Rp42.300.000, merupakan hasil dari penjualan sebesar Rp50 juta
rupiah dikurangi dengan hasil dari komisi dan biaya perakitan sebesar Rp7.700.000. Pada saat laporan diterima, PT ABC baru mengetahui jumlah penjualan, komisi komisioner, biaya yang harus diganti, dan jumlah uang yang menjadi hak perusahaan. Karena itu, PT ABC baru dapat mengakui penjualan. Maka jurnalnya yaitu piutang komisioner didebit sebesar Rp42.300.000, barang konsinyasi didebit Rp7.700.000, dan kreditnya barang konsinyasi sebesar Rp50 juta. Dan untuk transaksi yang terakhir, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC yaitu sebesar Rp42.300.000. Piutang kepada komisioner sekarang dibayar tunai, maka jurnalnya yaitu kas didebit dan kreditnya piutang komisioner sebesar Rp42.300.000. Selanjutnya adalah metode yang kedua dari akuntansi oleh pengamanat, yaitu metode tidak terpisah. Metode tidak terpisah adalah metode pencatatan konsinyasi di mana pendapatan konsinyasi tidak dipisahkan dari penjualan biasa, dan biaya konsinyasi juga tidak dipisahkan dari biaya operasional biasa. Jadi semua penjualan, biaya angkut, komisi, dan biaya lain langsung dicampur dengan akun reguler perusahaan. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu yang pertama, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Biaya pengiriman barang ke komisioner dianggap sebagai biaya biasa perusahaan. Karena metode ini tidak memisahkan kegiatan konsinyasi dengan kegiatan reguler, maka biaya tersebut tidak dicatat ke akun barang konsinyasi, tetapi langsung ke akun biaya. Maka jurnalnya yaitu biaya transport didebit dan kreditnya kas. Yang kedua yaitu menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Pada saat menerima laporan pertanggungjawaban, pengamanat akan mengetahui 3 hal, yaitu penjualan barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, dan pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Karena metode ini tidak memisahkan konsinyasi dengan kegiatan biasa, maka hasil penjualan dicatat sebagai penjualan biasa, komisi dan biaya lain dicatat sebagai biaya biasa, maka jurnal debitnya piutang komisioner dan biaya, sedangkan kreditnya kas. Yang terakhir yaitu menerima pembayaran dari komisioner. Setelah komisioner mengirimkan uang, maka piutang kepada komisioner menjadi lunas, maka jurnalnya kas didebit dan kreditnya piutang komisioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Asrori dengan NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode tak terpisah. Mungkin teman-teman juga bisa melihat langsung di halaman 206 ya. Untuk contoh ini, itu pada awal tahun 1991, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Isi perjanjian tersebut antara lain, PT ABC akan menitipkan barang kepada toko XYZ. Kedua, toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. 3. Semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Untuk yang keempat, toko ABC harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Nah, kemudian ini ada 6 transaksi yang berkaitan dengan perjanjian konsinyasi tersebut. Untuk transaksi yang pertama, yaitu PT ABC mengirim 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko XYZ. Harga pokok barang tersebut adalah Rp300.000, sedangkan harga jualnya ditentukan yaitu Rp500.000. Nah, kemudian di sini pada jurnal yang dibuat oleh PT ABC, untuk transaksi pertama itu tidak dicatat ya teman-teman. Dikarenakan hanya ada 3 pencatatan pada metode tidak terpisah. Yang pertama ada pembayaran biaya angkut, penerimaan laporan pertanggungjawaban dari komisioner, serta menerima pembayaran dari komisioner. Karena untuk transaksi pertama ini adalah kegiatan penjualan, maka PT ABC tidak melakukan pencatatan. Kemudian transaksi nomor 2 adalah PT ABC membayar biaya angkut sebesar Rp500.000. Untuk pencatatan biaya angkutnya, untuk debit adalah barang konsinyasi dengan jumlah Rp500.000 dan akun kreditnya adalah kas dengan jumlah Rp500.000.
Untuk transaksi nomor 3 dan 4, di mana toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC, serta toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai, tidak dilakukan pencatatan oleh PT ABC ya. Kemudian untuk transaksi nomor 5, di mana toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC, itu dilakukan pencatatan dengan akun debit adalah piutang komisioner sebesar 42.300 dan akun biaya adalah 7.700 dan akun kreditnya adalah penjualan dengan jumlah 50 juta. Kemudian karena transaksi yang pertama tadi tidak dilakukan pencatatan, pada transaksi kelima ini kita melakukan pencatatan untuk harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya sejumlah 30 juta didapat dari 100 unit dikali dengan 300.000. Kemudian akun yang digunakan adalah debit harga pokok penjualan sebesar 30 juta dan kredit persediaan sejumlah 30 juta. Kemudian untuk transaksi nomor 6, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC. Untuk akun debitnya adalah kas sejumlah 42.300 dan akun kredit piutang komisioner sejumlah 42.300 yang didapat dari perhitungan berikut, di mana harga pokok penjualan yang sudah disetujui yaitu 100 dikali 500.000 yaitu 50 juta dikurangi dengan komisi 15% dengan jumlah 7.500, kemudian ditambah dengan biaya angkut sebesar 200.000. Kemudian 50 juta tersebut dikurangkan menjadi 42.300. Kemudian di sini saya akan menjelaskan akuntansi oleh komisioner. Untuk akuntansi oleh komisioner ini bisa dibuka di halaman 208 ya. Akuntansi oleh komisioner ini dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Di dalam metode ini semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsiasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening arang komisi. Kemudian rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang komisi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan komisi. Jadi pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah di mana pendebitan terhadap rekening ini terdiri atas biaya perakitan dan jumlah yang harus dibayarkan, dan untuk pengkreditannya terhadap rekening barang komisi adalah hasil penjualan barang komisi. Kemudian, pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi saja. Yang pertama adalah pembayaran biaya angkut atau perakitan dengan akun debit adalah barang komisi dan kredit adalah kas. Kemudian, yang kedua ada menjual barang komisi dengan akun debit adalah kas dan kredit adalah barang komisi. Yang ketiga, mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat dengan akun debit adalah barang komisi dan akun kredit adalah utang pengamanat. Kemudian yang keempat adalah mengirim pembayaran pada pengamanat, di mana akun debitnya adalah utang dari pengamanat, kemudian di kredit adalah kas. Kemudian untuk akuntansi oleh komisioner ini, untuk contoh dari akuntansi komisioner sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Kiranya saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu contoh akuntansi oleh komisioner menggunakan metode terpisah. Kasusnya masih sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Pada awal tahun 1991, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Dengan isi perjanjian, PT ABC menitipkan barang kepada toko XYZ. Yang kedua, toko XYZ memperoleh komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Yang keempat, toko XYZ membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya. Transaksi terkait konsinyasi yang terjadi pada Januari 1991 diantaranya
Transaksi yang pertama, PT ABC mengirimkan 100 unit barang CKD atau barang yang belum dirakit ke toko XYZ dengan harga pokok Rp300.000 dan harga jual Rp500.000. Transaksi yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut sebesar Rp500.000. Transaksi yang ketiga, toko XYZ membayar biaya perakitan sebesar Rp200.000. Transaksi yang keempat, toko XYZ menjual keseluruhan barang dagangan secara tunai. Transaksi yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Transaksi yang keenam, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC, yaitu penjualan 100 unit dikalikan Rp500.000 per unitnya sebesar Rp50 juta dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama beban komisi sebesar 15%, yaitu Rp7.500.000 dan biaya perakitan sebesar Rp200.000. Jadi 50 juta dikurangi beban-beban tadi Rp7.700.000, tersisa kas yang dikirim sebesar Rp42.300.000. Untuk jurnal yang dibuat oleh toko XYZ sebagai berikut. Untuk transaksi yang pertama dan kedua tidak dicatat dalam jurnal. Selanjutnya transaksi yang ketiga, toko XYZ membayar biaya perakitan sebesar Rp200.000 dicatat dengan barang komisi didebit sebesar Rp200.000 dan kas dikredit Rp200.000. Kemudian transaksi yang keempat, toko XYZ menjual keseluruhan barang dagangan secara tunai. Dicatat, kas didebit 50 juta dan barang komisi dikredit 50 juta. Transaksi yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Dicatat dalam jurnal, barang komisi didebit Rp42.300.000, utang pengamanat dikredit Rp42.300.000. Transaksi yang keenam, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC. Dicatat dalam jurnal, utang pengamanat didebit Rp42.300.000 dan barang komisi dikredit Rp42.300.000. Selanjutnya, yaitu akuntansi oleh komisioner yang dicatat menggunakan metode tidak terpisah. Metode tidak terpisah adalah metode pencatatan di mana laba rugi kegiatan komisioner digabung dalam kegiatan usaha biasa, sehingga pencatatannya dilakukan seperti transaksi reguler atau biasa. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat pengamanat hanya mencakup 3 transaksi saja. Yang pertama, transaksi membayar biaya angkut atau perakitan. Transaksi yang kedua, transaksi menjual barang komisi. Dan transaksi yang ketiga, yaitu transaksi mengirim pembayaran kepada pengamanat. Untuk bentuk jurnalnya, jurnal metode tidak terpisah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk membayar biaya angkut atau perakitan dicatat dengan akun utang pengamanat di debit dan akun kas di kredit. Jurnal untuk mencatat penjualan barang komisi ada 2. Yang pertama, akun kas di debit dan juga akun penjualan di kredit. Jurnal yang kedua, akun harga pokok penjualan di debit, akun utang pengamanat di kredit. Dan untuk jurnal mengirim pembayaran kepada pengamanat, akun utang pengamanat di debit dan juga akun kas di kredit. Selanjutnya yaitu contoh akuntansi oleh komisioner menggunakan metode tidak terpisah. Untuk kasusnya masih sama seperti pada contoh kasus akuntansi oleh komisioner yang dicatat menggunakan metode terpisah. Yang berbeda hanya pada jurnalnya saja. Untuk jurnal yang dibuat oleh toko XYZ menggunakan metode tidak terpisah, yaitu sebagai berikut. Untuk transaksi yang pertama tidak dicatat. Untuk transaksi yang kedua tidak dicatat karena yang membayar biaya angkut adalah PT ABC. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, toko XYZ membayar biaya perakitan sebesar Rp200.000 dicatat dengan mendebit akun utang pengamanat sebesar Rp200.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp200.000. Untuk transaksi yang keempat, toko XYZ menjual keseluruhan barang dagangan secara tunai dicatat dengan 2 jurnal. Yang pertama yaitu dengan mendebit akun kas sebesar 50 juta dan mengkredit akun penjualan sebesar 50 juta. Jurnal yang kedua
jurnal dengan mendebit akun HPP atau harga pokok penjualan sebesar 42.500.000 dan akun utang pengamanat dikredit sebesar 42.500.000 didapatkan dari total penjualan dikurangi dengan beban komisi sebesar 15%. Kemudian untuk transaksi yang kelima tidak dicatat. Dan transaksi yang keenam, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC dicatat dengan mendebit akun utang pengamanat sebesar 42.300.000 dan dikredit akun kas sebesar 42.300.000. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konsinyasi. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih juga atas perhatian Ibu Nafi dan teman-teman semuanya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.